Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, membahas soal kondisi lingkungan, terutama persoalan sampah di Kabupaten Jember, saat ini terbilang kondisinya cukup memprihatinkan. Data yang kami terima bahwasanya setiap hari Jember menghasilkan sekitar 800 ton sampah bahkan lebih. Namun hanya sekitar 300 ton saja yang berhasil diangkut oleh truk pengangkut sampah. Sementara sisanya tentu tidak terkelola dengan baik hingga menimbulkan masalah lingkungan baru. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Jember, khususnya di TPA Pakusari, kondisinya juga sangat kritis dan over kapasitas. Sampah-sampah yang tidak tertampung di TPA tersebut tentu tersebar atau dibuang sembarangan ke berbagai lokasi, seperti sungai, selokan, bahkan laut, yang tentunya berdampak pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pengolahan sampah di Kabupaten Jember saat ini, kita akan membahasnya dalam Sapa Jember selama 30 menit ke depan bersama saya, Pia Mediana. Baik, saat ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember, Koordinator Pengolahan Sampah TPA Pakusari, Bapak Muhammad Masbud. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Masbud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun tiap hari berkutat dengan sampah, tentunya nomor satu tetap harus sehat. Betul, jaga kesehatan terus. Baik, ya. Terima kasih sudah hadir. Dan Pak Masbud, berdasarkan data yang sempat kami terima kemarin bahwasanya di Jember ini banyak sekali sampah yang diterima begitu ya. Ada sekitar 800 ton lebih bahkan yang setiap hari dihasilkan begitu. Untuk pengolahan sampah di TPA Pakusari sendiri selama ini seperti apa kondisinya? Ya, sebenarnya kalau di Jember bukan 800 sampah, tapi 1.350 ton per hari. Bahkan melebihi 1.000 ton ya? Ya, melebihi 1.000 ton karena kita jumlah penduduk Jember 2.700.000 dikali dengan 0,5 kg per orang per kepala per hari. Dan itu menghasilkan hampir 1.300 ton sampah per hari. Baik. Dan memang TPA Pakusari di Jember itu, TPA Pakusari hanya mampu dan terangkut ke TPA hanya 190 ton per hari. Dan itu pun ditumpuk dan dijadikan gunung sampah aja selama ini. Namun kita tetap berupaya agar sampah ini bisa seluruhnya terkelola dengan baik. Sebenarnya pengelolaan sampah itu bukan di TPA, tapi di hulu. Jadi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu wajib masyarakat itu mengelola sampahnya minimal memilah dari hulu. Sehingga kapasitas produksi sampah per hari itu tidak makin meningkat. Bahkan diharapkan oleh pemerintah pusat kementerian itu ke LHK, sampah itu makin menurun. Bahkan ada istilahnya zero waste pada tahun 2050. Tidak ada lagi sampah terbuang. Dan selesai di hulu semua. Hanya sampah risiko untuk TPA, tapi terbalik sekarang. Sampahnya semua dibuang, bahwasanya diangkut, kumpul, angkut, buang, itu aja. Perilaku masyarakat di sini. Baik. Sehingga menggunung sampahnya. Dari sampah-sampah yang dikumpulkan di TPA Pakusari ini berasal dari mana saja, Pak Masbud? Kalau TPA Pakusari itu melayani 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Baik. Penghasilnya yang terbesar itu 3 kecamatan kota, yaitu Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Baik. Itu hampir 250 ton per tiap hari. harinya. Tapi yang masuk ke TPA itu hanya 60 ton. Oh, bahkan tidak sampai 100 ton. Ton yang dari 3 kecamatan ini. Jadi area pelayanan pengelolaan sampah dalam kota aja kita hanya mencapai 45% dari jumlah penduduk. Baik. Sisanya itu ya ternyata dibuang ke sungai, buat lubang dan lain sebagainya. Tapi itu kan berdampak negatif terhadap lingkungan. Menjadi PR yang luar biasa berat tentunya ini ya Pak Masbud. Iya, dan betul. Untuk ukuran TPA sendiri, TPA Pakusari adalah yang terbesar di Kabupaten Jember di antara 5 TPA yang disediakan kalau TPA pemerintah. Pakusari itu ada ada 6,8 hektar. Yang TPA lainnya hanya 1,5 hektar rata-rata. Baik. Dan rencananya TPA lain itu nanti kita jadikan TPST, tempat pengolahan sampah terpadu dari beberapa kecamatan, dijadikan semacam mesin pengelola sampah di masing-masing wilayah itu. Baik, Pak Masbud, selama ini tantangan dalam
pengumpulan bahkan sampai pengolahan di TPA Pakusari sendiri seperti apa? Setiap hari kita itu mengelola 197 ton itu. Kendala yang paling besar adalah kondisi alat berat, lahan yang tersedia. Kondisi alat berat kita sudah tua. Yang kedua, lahan untuk menimbun sampah itu juga makin sempit. Akhirnya menggunung dan ketinggiannya hampir 25 meter dari dasar tanah. Iya. Dan itu sangat rawan sekali terjadi longsor di kala musim hujan, terus mudah terbakar di kala musim kemarau. Jadi itu kendalanya karena tidak adanya lahan untuk pembuangan baru dan alat-alat yang sudah di TPA itu sudah lama. Sudah tua. Kurang layak begitu kita sebut ya Pak Masbud. Nah, dari tahun berapa TPA Pakusari ini berdiri Pak Masbud? Berdasarkan pada SK Bupati tahun 588 tahun 1992. Dari tahun 92 hingga saat ini di 2024 begitu. Iya. Ada transformasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pengolahan sampah tentunya? Ya kalau dulu itu sistemnya open dumping, kita pada tahun 2000 ke atas itu sudah berubah menjadi sistem control and fill. Beberapa tahun ini juga menurun lagi jadi open dumping lagi karena kondisi penyediaan tanah untuk penutupan sampah itu kurang. Iya. Transformasi di sana dulunya TPA itu tempat menjijikkan, sekarang kita jadikan semacam tempat edukasi pengelolaan sampah. Jadi ada pemilahan, ada pemanfaatan gas metan sampah, juga ada gudang pengelola kompos sama magot, dan juga kita berupaya memaksimalkan pemulung yang ada di sana agar bisa mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA. Baik, jadi banyak metode yang diterapkan untuk pengolahan sampah, tidak lagi dengan metode lama yang sudah tidak efektif seperti open dumping tadi itu ya Pak sudah tidak dianjurkan begitu. Dianjurkan, bahkan dilarang sekarang untuk kota besar itu untuk open dumping. Baik, dan begini menariknya Pak Masbud, bahwasanya Indonesia adalah penghasil sampah. Negara yang terbesar begitu ya penghasilannya. Untuk ukuran plastik saja sudah nomor 2 begitu ya. Setelah Cina. Baik. Tapi fakta yang membingungkan begitu bahwasanya Indonesia sendiri adalah negara pengimpor sampah ternyata. Ini data yang pernah saya terima begitu. Bahwasanya Indonesia adalah negara yang mengimpor sampah-sampah dari luar negeri, terutama dari Belanda, Jerman dan juga Belgia begitu. Nah, sampah-sampah itu ternyata didaur ulang menjadi produk-produk yang dijual murah dan dinikmati oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak menggunakan sampah lokal? Sedikit disinggung oleh Pak Masbud tadi bahwasanya dari hulu yang pengolahannya tidak tepat begitu ya Pak? Ya, betul memang. Sampah di Indonesia ini sebenarnya punya potensi besar untuk dikelola sebagai bahan baku industri daur ulang. Iya. Semisal gabungan antara sampah organik dan anorganik, terutama plastik ini, itu bisa sebenarnya dimanfaatkan sebagai RDF lah. Refuse fuel sebagai pengganti bahan bakar batu bara. Bahkan bisa juga dimanfaatkan sampah kita itu untuk pilorisis atau untuk bahan pengganti membuat meminyak BBM untuk BBM. Tapi kendala utama terutama saya kalau bicara masalah impor dari luar itu karena itu untuk bahan baku sendiri sebenarnya, kebutuhan bahan baku, bukan dibuang dan untuk mencemari. Iya, kita beli bahkan sampah-sampah itu karena tapi lebih kalau murah. kita sebenarnya potensi ada, cuma teknologi dan kesiapan Indonesia. Sekarang kita sudah harus mulai bagaimana sih mengelola sampah itu menjadi bahan berguna kembali, memproduksi bahan-bahan yang bisa digunakan kembali. Betul. Bukan lagi menggunakan barang yang satu kali pakai langsung dibuang, sehingga produsen sampah di Indonesia makin tahun makin berkurang. Memang butuh. Plastik itu sangat dibutuhkan di Indonesia, tapi plastik juga mencemari. Di TPA Pakusari aja saat ini kemarin pada tahun 2023 akhir, penutupan tahun kemarin itu, dari hitungan data yang kita masuk itu sudah mencapai 7,1 ton. Baik. 7,1 ton. Baik, ini menjadi koreksi bersama ya Pak Masbud, karena saya dari impor dan juga penghasilan sampah yang kita hasilkan sendiri secara lokal itu tentu merugikan negara dengan triliunan rupiah begitu bahkan. Tapi kami sempat mendengar beberapa inisiatif metode-metode yang diterapkan di TPA Pakusari yang cukup menarik untuk kita ulik, tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak Masbud. Tetap bersama kami, saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.